Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya channel. Apa kabar teman-teman pada kesempatan kali ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kesempatan kali ini saya akan berbagi tips bagaimana caranya menjaga komputer kita atau PC kita agar tetap bersih dari debu, kotoran ataupun dari sarang laba-laba. Nah, bagaimana cara menjaganya? Peralatan apa saja yang dibutuhkan dan bahan apa yang kita gunakan agar komputer kita tetap bersih dan tidak cepat kotor. Nah, biasanya kalau teman-teman misalkan punya komputer atau punya PC, itu di belakang atau di samping kiri komputer itu ada ventilasi udara. Nah, itu yang menyebabkan komputer teman-teman dan motherboard, pen prosesor, bahkan habisnya pun akan cepat kotor. Nah, karena dari ventilasi itu udara dan kotoran, debu dan semacamnya itu akan terhisap ke dalam PC teman-teman atau komputer teman-teman gitu ya. Nah, juga dari penyimpanannya ya. Usahakan penyimpanan komputer itu atau PC itu di atas, jangan di bawah, karena kalau di bawah itu akan menyebabkan cepat sekali yang namanya kotor. Karena misalkan kita nyapu, pasti debunya kan akan berterbangan dan terhisap ke dalam komputer ya, atau ke CPU teman-teman. Tapi kalau misalkan di atas meja atau di rak gitu ya, atau di meja atau di tempat yang lebih tinggi, itu ada kemungkinan agak lama kotornya, tapi lama kelamaan itu akan cepat kotor, apalagi kalau tidak dibersihkan, misalkan 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali tidak kita bersihkan. Nah, tips ini bisa menjaga komputer teman-teman agar tetap bersih, tapi ini memang harus maintain gitu ya. Misalkan tidak satu kali misalkan kita aplikasikan terus selamanya akan bersih, tidak gitu ya. Nah, karena misalkan jika debu terhisap ke dalam PC teman-teman, yang itu yang akan menyebabkan komputer teman-teman itu akan overheat ya, karena mungkin panas gitu ya, karena debu-debu yang di luar komputer terhisap ke dalam komputer, bahkan terhisap ke dalam pen prosesor atau pendingin prosesor. Nah, jika dalam pendingin prosesor ini sudah banyak debu, banyak sarang laba-laba bisa atau debu-debu yang halus, itu biasanya akan masuk dan menempel di kipas atau di pendinginnya ya. Nah, jika menempel di pendingin dan sirkulasi dari kipas itu tidak tembus ke dalam prosesor, maka itu akan cepat panas. Nah, tapi jika misalkan seandainya prosesor itu sirkulasi udaranya lancar ataupun misalkan pendinginnya itu bersih, itu kerjanya mungkin akan maksimal gitu ya, dan tidak cepat panas. Nah, peralatan apa yang kita butuhkan untuk mencegah atau menjaga komputer kita tetap bersih? Nah, peralatannya dan apa ya, yang ada di sekitar kita juga gitu ya, tidak jauh, yang penting murah dan efisien gitu. Nah, apa saja yang harus kita lakukan, apa bahannya, nah, dan apa saja peralatan yang kita butuhkan ya. Yang pertama adalah kuas. Kuas ini untuk membersihkan dulu ya, dibersihkan dulu motherboardnya ataupun debu-debu yang ada di pen prosesor, motherboard atau hard disk teman-teman gitu ya, yang ada di memori RAM juga teman-teman bisa bersihkan dulu gitu ya. Nah, pakai kuas. Selanjutnya obeng. Nah, sebelum membersihkan itu otomatis kan kita harus buka dulu casingnya gitu ya, gunakan obeng ya, obeng. Nah,
untuk penjagaannya gitu ya. Obatnya itu adalah kamper gitu ya, kamper bagus atau kamper barus lah kalau bahasa sininya gitu ya. Kampernya bebas, teman-temannya mau apa saja, usahakan kampernya yang kecil saja ya. Nah, bagaimana cara mengaplikasikannya, bagaimana cara memasangnya, yuk kita lihat caranya. Baik, kita akan pasangkan kamper ini ya ke dalam CPU gitu ya. Nah, mungkin di antara teman-teman PC-nya atau komputernya itu di samping sebelah kiri itu biasanya suka ada ventilasi udara gitu ya. Nah, supaya agar tetap bersih, setelah dipasang kamper ini usahakan kita tutup ya, kita tutup ventilasi udaranya yang ada di sebelah kiri gitu ya. Kita tutup pakai, kalau bisa pakai akrilik aja ya gitu ya. Kalau tidak pakai akrilik ya bebas lah, yang penting jangan sampai ada sirkulasi udara yang akan terhisap masuk ke dalam komputer gitu ya. Loh, nanti pasti panas dong, Mang. Memang, tapi kita akan beri kipas tambahan. Nah, kita tambahkan kipas di depan di sini gitu ya. Di atasnya harddisk biasanya kan ada dudukannya gitu ya. Ada dudukan, kalaupun tidak ada CD-ROM gitu ya, mungkin ada teman-teman komputernya ada CD-ROM-nya gitu atau di PDRW-nya. Nah, di bawah di PDRW itu ada sebuah buat harddisk gitu ya. Buat harddisk. Nah, teman-teman bisa memberikan kipas di situ dengan mengarah anginnya ke belakang gitu ya. Jadi di sini ditutup, kita kasih udara dari sini. Jadi sehingga sirkulasi yang terhisap itu akan bersih gitu ya. Dan otomatis jika di sini di depan dikasih kipas, otomatis di belakang di belakang casing kan suka ada yang lubang-lubang, itu kita harus kasih kipas juga gitu ya, dengan arah kipas angin keluar gitu ya. Keluar yang ini dari depan ke dalam, yang di belakang di ujung di belakang casing itu yang keluar juga. Nah, jadi tidak ada kipas atau ventilasi udara yang dari sini. Ini yang menyebabkan akan cepat kotor. Jadi debu yang dari sini terhisap ke prosesor sehingga menyebabkan komputer cepat kotor dan mungkin bisa overheat atau bisa hang gitu ya. Biasanya hang gitu ya. Nah, baik, kita akan buka dulu ya pakai obeng. Karena saya ujung obengnya bautnya udah ada handle-nya, jadi saya tidak gunakan yang namanya obeng gitu ya. Akan saya putar dan akan saya buka, akan saya cabut. Karena komputer sudah saya bersihkan kemarin, jadi tidak saya gunakan koas karena sudah bersih ya. Mungkin dari bawah-bawahnya saja yang masih kotor gitu ya, sisa-sisa bekas kamper biasanya suka ada bekasnya. Kita akan buka dan akan kita masukkan kampernya ya. Teman-teman bisa memasukkan kampernya 2 atau 3 butir ya, 3 butir. Nah,
jangan ditaruh di motherboard atau di atas pen prosesor, jangan ya, kita taruh di bawahnya saja. Misalkan di sini satu, di sini satu ya, terus di sini satu, di sini satu, di sini satu. Nah, seperti itu pengaplikasiannya, sehingga tidak akan cepat kotor ya, karena tidak ada sirkulasi udara atau ventilasi di sebelah kiri dari yang namanya CPU atau komputer teman-teman gitu ya. Setelah kita pasang kampernya, kita tutup kembali ya. Nah, seperti ini teman-teman, untuk pengaplikasiannya mudah dan gampang, juga bahannya mudah didapat, ada di sekitar kita. Dengan satu bungkus ini udah bisa berapa lama gitu ya, bisa berapa, ini aja udah bisa 1 sampai 2 bulan lah gitu ya. Tapi jika misalkan kampernya sudah habis, teman-teman bisa menambahkan lagi sambil dibersihkan kembali gitu ya, dibersihkan kembali motherboardnya ataupun pen prosesornya ataupun harddisknya. Dan pasti walaupun bersih, kotoran debu-debunya pasti ada, tapi tidak terlalu banyak dan tidak ada yang namanya, ini tidak ada sarang laba-laba atau laba-laba gitu di dalamnya. Nah, kenapa? Karena semua komputer dari kiri kanan itu tertutup. Nah, biasanya kan ke teman-teman itu punya PC-nya itu yang sebelah sini itu pasti ada ventilasi udara di situ ya. Nah, itu yang akan menyebabkan cepat kotor karena udara yang di luar terhisap ke dalam, dan itu hisapannya itu langsung ke pendinginnya ya. Jadi debunya itu akan terhisap dan mengendap, bahkan bisa menjadi mengeras di situ, sehingga jika itu menggumpal di situ kotorannya, misalkan berapa bulan tidak dibersihkan, otomatis sirkulasi udara itu yang harusnya memberikan udara ke prosesor terhalang oleh kotoran, jadi tidak maksimal gitu ya kipas pendinginnya. Nah, supaya maksimal kembali ya, teman-teman harus membersihkannya kembali pendinginnya dan mencopot gitu ya. Nah, ini adalah komputer yang saya pakai. Nah, kita akan ke komputer yang satunya, kita akan pasangkan lagi kampernya karena kemarin juga sudah habis ya. Kita pasang di komputer yang satunya supaya tetap bersih. Nah, kita akan membersihkan komputer yang punya saya yang satunya, yang biasa digunakan untuk warnet. Nah, ini sudah saya lubangin gitu ya, sudah saya kasih akrilik di sininya, jadi semuanya tertutup gitu ya. Nah, buat yang teman-teman mungkin di sini ada lubang ventilasi gitu ya. Nah, sudah saya tertutup semua gitu ya, sudah saya tutup semua, tidak ada istilahnya udara yang dari samping prosesor ini terhisap ke dalam. Nah, karena saya sudah pasang namanya, sudah saya tambah kipas tambahan ya. Nah, itu dia sudah saya tambah kipas tambahan gitu ya. Ini sudah mulai kotor gitu ya, belum saya bersihkan lagi, tapi yang penting di dalam sini sudah bersih gitu, masih bersih gitu. Nah, itu adalah
sedikit lagi gitu ya kampernya, dan itu memang bersih, tidak ada istilahnya laba-laba di dalamnya atau semut atau apa, tidak ada gitu ya. Nah, kita akan pasangkan kembali kampernya ya. Nah, ini sudah saya tutup semua gitu ya, sudah saya tutup semua, jadi tidak ada sirkulasi udara dari sini gitu ya. Nah, mungkin teman-teman ada yang masih ada ventilasinya belum ditutup gitu ya. Nah, teman-teman tinggal tutup saja, usahakan pakai akrilik gitu ya, tinggal ditempel, dilem saja dari dalam gitu ya, biar kelihatan rapi. Terus teman-teman tambahkan proses kipas, bukan prosesor, kipas tambahan di depan sini gitu ya, yang udaranya mengarah ke belakang, dan di belakang sini juga teman-teman tambahkan kipas lagi, jadi udara dari sini itu bersih dan dingin gitu ya, terhisap ke pen prosesor juga bersih dan ini tidak akan cepat kotor. Nah, hawa yang ada di dalam sini akan terbuang kembali ke sini gitu, jadi sirkulasinya seperti itu. Ini sudah tinggal sedikit nih, di dalamnya itu masih bersih, kelihatan kan teman-teman, ini masih bersih nih, tidak ada kotoran, tidak kotor gitu ya. Kotor sih kotor, tapi tidak sekotor jika ada ventilasi di sini. Dulu waktu saya tidak ditutup, ini cepat sekali kotor, 1 bulan 2 bulan udah kotor gitu ya. Yang penting teman-teman jangan sampai kehabisan kampernya gitu. Kita buka dan kita akan tambahkan kampernya. Komputer jadul, komputer butut, komputer jelek, yang penting bisa bersih. Udah jadul, kotor lagi gitu ya. Jika ada kotoran ya, teman-teman sambil dibersihkan gitu ya, sambil dibersihkan, siapa tuh ada sarang laba-laba atau ada laba-labanya gitu ya. Nah, ini masih ada ya, masih ada kampernya sedikit lagi. Nah, masih ada kampernya sedikit lagi, mungkin ada sedikit kotoran, kita bersihkan dulu sekalian ya. Tapi ini lama kotornya gitu ya, karena udah ada kamper, terus sudah ditambah kipas juga ke sini, jadi sirkulasinya dari depan ke sini udaranya tuh. Ini coba masih bersih kan tuh, masih bersih, dalam aluminiumnya ini udah masih bersih. Ini udah lama padahal, karena memang kita sekalian bersihkan aja gitu. Nah, gitu. Kalau misalkan teman-teman biar sekaligus ngasih kamper, sekalian sedikit dibersihkan, barangkali ada sisa-sisa debu gitu ya, biar nanti tidak bertambah lagi gitu debu-debunya. Nah, kita tambahkan lagi ya, kita tambahkan 2 aja ya. Saya tambahkan di sinilah, di atas harddisk sini. Yang penting jangan di sini, jangan di PGA. Kalau misalkan teman-teman punya PGA, jangan di bawahnya aja gitu ya, sini. Nah, di bawah udah cukup. Kita tutup kembali, kita tutup kembali.
seperti itu, jadi bersih dan tidak cepat kotor gitu ya. Ya kan, ini sudah tertutup semua, cuman dari sini kita kasih kipas lagi biar biar udaranya yang dibuang dari sini. Mungkin teman-teman belum ada yang pasang kipas di belakangnya, teman-teman mungkin perlu ditambahkan kipas ya, biar debunya bisa terbuang keluar gitu ya. Nah, di sini juga tambah kipas satu lagi dengan arah kipas ke belakang gitu ya. Jadi itu tetap dingin, tidak kotor juga debunya, karena memang udaranya dari dalam sini, sirkulasinya tuh dari dalam dilempar di dalam terus dikeluarin dari sini gitu, jadi lebih bersih gitu ya. Dan itu tidak cepat panas karena pen prosesor dan ventilasi atau pendingnya juga tidak berdebu, tidak cepat kotor gitu, karena jadi sirkulasinya tembus sampai ke prosesornya, procinya gitu ya. Nah, baik, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, dan share ya ke teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang punya komputer, rekan-rekan teman-teman punya komputer, silahkan di share ya dan dibagikan. Baik, semoga bermanfaat. Ini tips yang sederhana, murah gitu ya, dan tidak lama juga gitu ya. Nah, buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, itu dia cara tips dan triknya ya, agar komputer kita tetap bersih dengan harga yang murah, terus tidak ribet cara aplikasinya atau cara pemasangannya, terus bahannya pun mudah didapat ya, ada di minimarket kan di sekitar kita, ataupun di toko-toko atau di warung-warung grosir juga banyak ya. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dan jangan lupa, jika video ini bermanfaat, silahkan teman-teman bagikan dan share ke teman-teman sebanyak mungkin gitu ya. Nah, tapi ingat, tekan tombol loncengnya biar nanti pas saya mengupload video terbaru, teman-teman langsung mendapatkan notifikasinya ya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.